Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Malidia Andis Andini dari Stasiun Meteorologi Emalama Kepulauan Sula sebagai peserta diklat PMG Ahli Angkatan 41. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume jurnal saya. Untuk outline-nya yaitu ada pendahuluan, data, metode, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan referensi. Baik, untuk judul jurnalnya yaitu Two Distinct Types of Extratropical Circulation Anomalies Associated with Cold Surge over the South China Sea. Dengan penulisnya yaitu Bopang dan Riulu. Untuk penerbitannya pada tanggal 15 Agustus 2019 dari jurnal AMETSOC dan doi-nya sebagai link yang ditampilkan di slide tersebut. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu adanya angin kuat bersamaan dengan monsun Asia yang disebut sebagai cold surge, yang mana penyebabnya karena adanya gangguan pola sirkulasi di mid-latitude. Gangguan tersebut diidentifikasi sebagai Siberian High dan Palung Asia Timur, yang mana berpengaruh kuat terhadap iklim di Asia Timur. Nah, kedua gangguan tersebut merupakan prekursor utama penggerak aliran udara terhadap fenomena cold surge di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, penulis bertujuan pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi pola dan gangguan ekstratropis yang mempengaruhi fenomena cold surge tersebut. Lanjut, untuk data yang digunakan yaitu data reanalisis ECMWF era interim dengan rata-rata per 6 jam dengan resolusi spasialnya 0,75 derajat kali 0,75 derajat dengan waktunya yaitu bulan November sampai Februari tahun 1979 sampai 2016 dengan mengabaikan tahun kabisat 29 Februari. Lalu metodenya yaitu menggunakan uji two-tailed student-state test dengan rumus yang ada di slide ini. Lanjut, untuk hasil dari jurnal tersebut digolongkan menjadi tiga hal, yaitu yang pertama klasifikasi fenomena cold surge, selalu evolusinya, dan yang terakhir yaitu mekanismenya. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi fenomena cold surge yang terbagi menjadi dua, yaitu jenis positif pada gambar di kanan dan jenis negatif pada gambar di kiri. Ini bisa terlihat ya. Jadi yang pertama ini yaitu sea level pressure dan angin, komponen angin UV pada lapisan 925, lalu ketinggian geopotensialnya pada 500 HPA, lalu angin zonalnya pada 300 HPA, dan suhu pada lapisan 850. Untuk pada klasifikasi tersebut, yang pertama yaitu cold surge jenis negatif dulu ya, yang saya jelaskan. Pada hari H terbentuk dari sepasang anomali sea level pressure, namun dengan intensitas yang lebih kuat pada wilayah barat maupun timur. Ini yang ada gambar, ada warna biru dan warna merah. Lalu anomali angin dari utara yang menuju Asia Timur merupakan hasil gradien tekanan yang besar dari dua anomali sea level pressure. Kemudian angin dari utara menyebar dari Asia ke selatan hingga Laut Cina Selatan. Kemudian palung Asia Timur teridentifikasi menguat, yang mana mengindikasikan anomali ketinggian geopotensial negatif yang signifikan. Jet stream Asia Timur juga meningkat yang mengindikasikan anomali angin zonal positif yang signifikan di selatan Jepang. Kemudian untuk cold surge jenis positif, pada hari H ditandai dengan meluasnya anomali pusat tekanan tinggi yang menutupi sebagian besar Asia Timur dengan dua pusat tekanan di Cina dan Jepang, yaitu yang ditunjukkan gambar warna merah ya. Lalu angin dari utara bergerak ke selatan yang hanya terbatas pada koordinat 30 derajat north di sepanjang pesisir Asia Timur. Anomali antisiklon terpusat di Jepang yang berhubungan dengan perluasan anomali tekanan tinggi ke timur. Tidak terdapat anomali ketinggian geopotensial yang bernilai negatif, serta anomali angin zonal positif
terlihat melemah di selatan Jepang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa palung dan jet stream Asia Timur tidak berubah secara signifikan. Lanjut, untuk evolusinya terbagi menjadi dua juga, yaitu evolusi jenis negatif dan evolusi jenis positif. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pada jenis negatif. Ini ada evolusi pada H-10 sampai H+4. Untuk pada jenis negatif, terlihat mulai pada H-6, yang mana terdapat dua anomali tekanan, yaitu antisiklon di Atlantik Utara dan siklon di Eropa bagian barat. Ini ya. Kemudian pada H-4, daerah anomali bertekanan tinggi dipicu oleh jet stream dari daratan Siberia yang dibarengi oleh perambatan upstream sea level pressure ke timur. Kemudian pada H-2 yang ada kotak warna hijau itu ada daerah anomali bertekanan tinggi meluas ke timur hingga Siberia dan mencapai kekuatan maksimumnya yang mana mengindikasikan penguatan Siberia. Kemudian pada hari H-nya atau D0, aktivitas siklon menguat dan anomali angin dari utara dominan di koordinat 120 derajat timur. Anomali tersebut serupa dengan outbreak udara dingin di mid latitude Asia Timur, namun penyebarannya condong ke selatan yang terfokus pada cold surge di Laut Cina Selatan. Nah, gambar berikut adalah komposit evolusi anomali ketinggian geopotensial pada lapisan 500 HPA dan vektor angin horizontal pada fenomena cold surge jenis negatif, yang mana penjabarannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun pada gambar ini terlihat bahwa evolusi anomali jenis negatif terlihat sebagai perambatan ke timur akibat adanya gelombang Rossby. Lanjut pada evolusi fenomena cold surge jenis positif. Pada gambar ini terlihat pada mulai hari H-8 sampai H-4 bahwa Siberian High diperkuat dari anomali tekanan positif di barat Siberia. Lalu pada H-2 yang sudah ada area kunci yang dikotakin warna hijau tersebut, intensitas area anomali bertekanan tinggi terlihat menguat di Siberia, namun condong ke selatan dan timur daripada jenis cold surge yang negatif. Anomali tersebut terbagi menjadi dua pusat, yakni bergerak ke selatan hingga ke timur, dan pusat lainnya bergerak ke utara Jepang. Ini. Kemudian pada H-0 atau hari H-nya muncul anomali dari barat laut di mid latitude barat Pasifik Utara yang melemahkan kedua pusat tekanan tersebut. Sehingga pada hari-hari berikutnya H+2 hingga H+4 terlihat semakin melemah bahkan punah. Kemudian pada gambar ini komposit evolusi anomali ketinggian geopotensial dan vektor angin horizontalnya terlihat bahwa perambatan anomali sirkulasi bergerak ke timur dan penyebaran energi gangguan atmosfer seperti gelombang tidak sejelas pada jenis negatif dan palung Asia Timur teridentifikasi lebih lemah. Berikut adalah mekanisme yang memungkinkan pada analisis tendensi sea level pressure. Ini adalah untuk jenis negatif dan jenis positif. Evolusi temporal dari tendensi tekanan rata-rata permukaan yang ditandain pada garis warna merah, kemudian adveksi suhu garis warna merah, dan adveksi vortisitas yang berwarna biru. Untuk jenis negatif, fokusnya pada koordinat 40 derajat sampai 70 derajat north, dan 70 derajat sampai 120 derajat earth. Sedangkan pada jenis positif berada di koordinat 20 derajat sampai 50 derajat north dan 90 derajat sampai 130 derajat earth. Terlihat bahwa untuk jenis negatif ini intensitasnya lebih kuat daripada jenis positif. Nah, ini adalah mekanisme untuk cold surge jenis negatif dan positif yang mana kurang lebih sama dengan seperti yang saya jabarkan sebelumnya. Baik, ini adalah kesimpulan dari jurnal
ini, yaitu penelitian ini menemukan adanya dua pola yang berbeda dari anomali sea level pressure di Asia Timur yang bertanggung jawab terhadap fenomena cold surge, yaitu jenis negatif dan jenis positif. Untuk mekanisme perkembangan anomali sirkulasi ekstratropis, untuk jenis negatif terdapat perambatan gelombang Rossby pada metroposfer dari Atlantik Utara ke timur hingga Asia Timur. Kemudian untuk jenis positifnya terdapat anomali seperti gelombang yang melemah hingga punah di benua Eurasia serta palung Asia Timur yang tidak terlalu kuat. Baik, ini adalah referensi dari jurnal ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Bisa ke slide berapa itu? Yang cold surge positif. Yang evolusinya atau yang bagaimana, Pak? Yang ini ya? Yang slide nomor 8, coba 8. Kalau 8 masih negatif, Pak. 8, berarti 9 ya? Iya. Oke. Cold surge ini kan seruakan dingin ya? Iya, betul. Itu terjadinya karena adanya perbedaan tekanan ya? Di Cina dengan di Hong Kong ya? Hong Kong dan Gusi. Yang mana? Gusi. Kalau tidak salah Gusi apa yang namanya? Gusi di Cina tuh? Iya, Cina. Masih di Cina. Iya. Daratan Iya, Cina. di Cina dengan ini. Oke. Dampak dari cold surge ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu kan dia lebih lemah daripada yang negatif ya. Iya, betul. Dampaknya. Nah, yang dari tadi di slide itu kan Asia Timur, Eurasia, Asia Timur, Eurasia. Apakah ada dampaknya terhadap Asia Tenggara? Tentu ada, Pak. Izin Tentu menjawab? ada. Ya. Izin menjawab, kalau untuk dampaknya ke wilayah Asia Tenggara, itu biasanya diakibatkan oleh fenomena cold surge untuk yang jenis negatif, karena yang pertama tadi intensitasnya lebih kuat. Yang mana kan tadi terdapat perbedaan tekanan untuk, nah ini. Kalau untuk jenis negatif ini kan ada ini Pak, ada yang namanya perbedaan sea level pressure di dua wilayah. Seperti yang ditampilkan pada gambar ini ya untuk yang jenis negatif. Nah, perbedaannya ini tuh terlalu signifikan sehingga menyebabkan yang namanya perpindahan massa udara. Dan dengan adanya perpindahan massa udara tersebut, dan juga ada anomali angin dari utara yang bergerak ke selatan. Sehingga akibat perbedaan yang signifikan dan juga ada anomali dari utara, masa aliran udara tersebut mengalir atau bergerak hingga ke selatan, hingga mencapai ke Laut Cina Selatan, yang tentunya hal tersebut berdampak hingga ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, yang mendekati ke arah ekuator. Nah, semoga bisa menjawab ya, Pak. Tenggara. Ya. Asia Tenggaranya berarti sampai Indonesia ya? Iya. Indonesia bagian barat kan bagian timur? Khususnya Indonesia wilayah bagian barat. Bagian barat. Oke. Jadi kalau analisis saya sih memang selama ini untuk konsert sendiri pengaruhnya terhadap Indonesia bagian timur tuh bisa dikatakan belum ada. Lemah sekali, hampir tidak ada mungkin. Ya, hasil penelitian analisis saya selama ini. Ya, betul. Karena itu pengaruhnya itu
Cuman di wilayah bagian barat juga tidak semua. Iya. Semoga Indra bisa ngikutin. Kamu menyiksa Indra itu. Iya Pak. Mbak mungkin mau tanya ini aja, tanya Iya. dikit. Iya. Sebenarnya merujuk kepada apa gitu, merefer ke mana gitu, positif sama negatif itu. Maksudnya merujuk ke mana gitu. Suaranya kurang jelas. Makan Iya. dulu. Makan siang dulu. Suaramu nggak jelas, makan siang dulu. Cek. Iya, sudah. Oke. Itu mau tanya yang awal-awal tadi, jadi merujuk kemana gitu, refernya kemana kalau positif negatif itu sebenarnya merujuk kemana? Oh, istilah positif negatif gitu ya? Iya. Oke. Untuk istilah positif negatif ini tuh sebetulnya merujuk pada mekanismenya, terutama pada evolusi temporal dari tendensi tekanan rata-rata permukaannya, adveksi suhu, lalu adveksi vortisitas, yang mana untuk jenis negatif intensitasnya terlihat sangat lebih kuat daripada jenis positif, khususnya pada hari H-nya, time like zero. Gitu. Bisa dipahami atau bisa diterima jawaban saya? Oh, oke. Ya. Siap. Baik, Pak, ada yang mau didiskusikan lagi atau Indra mungkin? Iya, untuk slide yang ini nih. Untuk slide yang ini, jenis negatif itu terdapat di koordinat 40 derajat sampai dengan 70 derajat lintang utara ya. Iya. Berarti dia lebih jauh ke ekuator ya. Iya. Oke. Sementara yang positif 25 sampai dengan 55 lintang utara. Iya. Berarti mendekati ekuator. Sebetulnya yang mana Pak yang mendekati ekuator? Yang itu di tulisan slide-nya itu kamu. Oh, yang positif. Oh iya. Nah. Walaupun dia lebih condong ke selatan, cuman kan dia ada anomali dari Pasifik kan Pak. Jadi anomali dari Pasifik itu yang melemahkan ini sea level pressure-nya yang di wilayah koordinat pada jenis positif begitu. Jadi dampaknya pun justru cukup lebih lemah lah daripada jenis negatif. Ya. Tapi dari tulisan ini kan cuman panggal aja, artinya tidak ada keterangan apapun ya. Iya. Nah, tidak ada keterangan apapun, hanya dikatakan bahwa yang negatif itu koordinatnya 40 derajat sampai dengan 70 derajat lintang utara. Iya, betul. Dan 70 sampai dengan 120 bujur timur. Iya. Terus yang positif itu 25 sampai dengan 55. Kalau menurut kami sih, yang awam, tanda kutip misalnya, iya, benar. akan melihat bahwa positif lebih mendekati ke ekuator. Iya. Negatif itu menjauhi ekuator. Iya. Nah, ketika mereka awam sendiri akan bilang, oh berarti yang berpengaruh ke ekuator adalah yang positif. Karena tidak ada keterangan bahwa ada pengaruh Pasifik dan segala macam. Betul tidak? Iya, benar. Ya. Nah, nggak apa-apa sih. Ini kan hanya sharing saja. Ketika slide ini kamu presentasikan model-model begini kan, orang cuma melihat kesempatan untuk membacanya lebih cepat dibandingkan ketika kita di forum diskusi, ada kata-kata yang kamu keluarkan. Seperti misalnya ini, yang positif ini pengaruhnya akan lemah karena adanya pengaruh Pasifik, misalnya, dari selatan itu. Iya. Itu aja tambahannya dari saya. Terima kasih. Siap. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.